Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lusinja Brahmani dengan NIM 21110314438 dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menjawab 10 soal yang diberikan dalam LKM ke-6. Yang pertama, berkaitan dalam membina kehidupan beragama. Pendalaman dan penghayatan agama tidak hanya dapat dilakukan dengan mempelajari ajarannya saja atau melaksanakan ibadahnya saja di tempat-tempat suci, namun diperlukan orang-orang suci. Apa saja yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Jadi, orang suci Hindu yakni orang yang telah memiliki status dwijati dan peran sebagai orang suci secara lahir dan batin berdasarkan ajaran agama Hindu. Orang suci merupakan orang yang telah melepaskan kehidupan duniawi berdasarkan sumber suci agama Hindu. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yadnya adalah orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Jelaskan cara penyucian tersebut. Jadi, cara penyucian tersebut terdiri dari dua, yaitu Eke Jati dan Wijati. Eke Jati adalah orang suci yang membersihkan diri tahap awal yang disebut Mawintan, yang dimana setelah melewati tahap Mawintan, golongan Eke Jati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat triyadnya. Orang suci yang termasuk Eke Jati yaitu pemangku, pinandita, balian, dalang, dan lain sebagainya. Yang kedua, Dwijati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau mediksa. Orang yang telah melakukan pediksaan itu yang lahir 2 kali, yang dimana yang pertama kelahiran dari kandungan seorang ibu, sedangkan kelahiran kedua yaitu dari seorang kaki, seorang guru rohani. Yang ketiga soalnya yaitu orang-orang suci agama Hindu. Pandita atau Pinandita sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Jadi peran orang suci dalam agama Hindu sangat besar karena dalam kehidupan beragama dapat membina umat Hindu di sekitarnya. Seperti sejarah agama Hindu telah membuktikan bagaimana peranan para orang-orang suci Hindu pada zaman dulu di dalam menyebarkan agama Hindu. Dalam sejarahnya mulai berkembang di lembah Sungai Sindu, India. Di lembah sungai inilah salah satu contoh peranan orang suci Hindu, yakni Resi Begawan Wyasa menerima wahyu Ida Sang Hyang Widiwasa yang kemudian mengabadikan ajaran tersebut dalam bentuk pustaka suci. Yang keempat, jelaskan pengertian orang suci, Pandita dan Pinandita. Pandita dalam bahasa Sanskerta berarti orang pandai, cendekiawan, bijaksana, sarjana, dan sujana. Yang dimaksud dengan pandita adalah pendeta atau pedanda, seorang rohaniwan Hindu yang telah medwijati melalui upacara mediksa. Sedangkan Pinandita dasar katanya adalah pandita mendapat sifat in yang artinya di. Jadi Pinandita ialah seorang yang dianggap sebagai wakil pandita guna mencapai tingkatan atau status Pinandita. Ini pun melalui upacara atau upakara diksa yang dikenal dengan sebutan. Yang kelima ada jelaskan sasana dan wewenang orang suci pandita atau Pinandita. Pandita berwenang dalam menyelesaikan segala upakara atau upacara pancayanya yang dilakukan oleh umat Hindu. Kewenangan ini tidak dapat terbatas pada upacara yang bersifat rutin maupun persembahan, melainkan juga termasuk menyelesaikan upacara yang bermakna mengesahkan seperti upacara perkawinan. Jadi seorang Pinandita berwenang ngantep upakara atau upacara pada kahyangan yang diamaunya, seperti ngantep nelubulanin, nyambutin, otonan, dan lain sebagainya, menggunakan pakaian serba putih lengkap. Soal yang ke-6, jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal yakni dengan nama Resi. Kemudian para Resi menerima wahyu Tuhan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Di Indonesia, orang suci dikenal dengan nama Pandita atau Pinandita. Berdasarkan sifat yang khas dapat disebutkan karena
kesaktian dan kesuciannya. Maka dengan demikian menyebabkan mereka menjadi orang suci. Jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Awatara atau avatar dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa turun ke dunia, mengambil suatu bentuk material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran, menegakkan dharma, dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan kebenaran. Yang ke-8, jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Dalam Bhagavad Gita 4.7 mengatakan bahwa dimanapun dan kapanpun pelaksanaan dharma merosot dan adharma merajalela, maka beliau sendiri akan menjelma. Sedangkan sloka yang berbunyi 4.8, tujuan munculnya awatara ke dunia material ini adalah untuk melindungi orang-orang soleh. Yang ke-9, sebutkan dasa awatara, 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Yang pertama Matsya awatara, yang kedua Kurma awatara, yang ketiga Waraha awatara, yang keempat Narasimha awatara, yang kelima Wamana awatara, yang keenam Parasurama awatara, yang ketujuh Rama awatara, yang ke-8 Krishna awatara, yang ke-9 Buddha awatara, dan yang ke-10 Kalki awatara. Selanjutnya jelaskan jenis-jenis awatara. Purasa awatara, itu awatara pertama yang mempengaruhi pencipta alam semesta. Yang kedua Guna awatara, awatara yang mengatur 3 aspek dalam diri makhluk hidup. Kemudian Lila awatara, awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purana. Yang selanjutnya Manwantara awatara, awatara yang diyakini sebagai pencipta para leluhur dari umat manusia di muka bumi. Yang terakhir ada Saktiwasa awatara, ada dua yaitu yang pertama makhluk yang merupakan penjelmaan Wisnu secara langsung, makhluk diberkati yang mendapatkan kekuatan dari Wisnu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.